Baik, di kasus yang kedua ini ada kondisi ketika persekutuan masih solven dan timbul defisit akun. Defisit akun modal ini di mana jumlah kewajiban yang harus ditanggung oleh sekutu lebih besar dibandingkan jumlah aset atau modal yang dia miliki. Ini keterangan tambahan terkait dengan kasus yang kedua. Kita masuk ke penyelesaian kasusnya. Yang langkah yang pertama kita memindahkan terlebih dahulu semua akun dan nominal yang ada di neraca saldo. Setelah itu kita lihat transaksi apa yang terjadi selama bulan Mei. Transaksi yang pertama ada penjualan aset seharga 35 juta. Asetnya terjual 35, sedangkan aset non kas yang dijualnya 90. Berarti kan ini mengalami kerugian karena kas yang dimiliki kas yang diperoleh lebih kecil dibandingkan jumlah aset yang dikeluarkan. Rugi 55. Nah, prinsip persekutuan, baik persekutuan itu mengalami keuntungan atau kerugian, itu kan si laba atau ruginya dibagikan ya, dia distribusikan kepada sekutu. Maka di sini ketika rugi, maka yang rugi 55 juta ini dialokasikan kepada si Aldi 40, Bayu 40, dan Citra 40. Dapatlah angka sekian. Dijumlahkan ke bawah, di sini asetnya sejumlah 45 dan sebagian kewajiban tambah modal atau pasifanya sejumlah 45 juga, bisa dihitung sendiri. Nah, di sini ada si Bayu. Bayu mengalami defisit modal karena jumlah kewajiban yang ditanggung 22 juta ini lebih besar dibandingkan jumlah modal yang dimiliki. Sehingga di sini timbul defisit akun modal. Nah, kalau ada defisit akun modal, kita harus selesaikan dulu defisit akun modal tersebut. Tetapi karena di sini langkah yang transaksi kedua ini pembayaran kewajiban, dan kalau kita ngebayar kewajiban tidak ada hubungannya dengan si defisit akun modal, maka kita boleh langsung melanjutkan transaksi selanjutnya, itu melunasi si kewajiban kepada pihak ketiga. Kita lihat kondisi kasnya sebesar 45 juta. Maka kita harus mengurangkan, berarti kan di sini kondisinya si perusahaan masih solven, masih memiliki uang untuk membayar kewajiban sebesar 42. Ketika dibayar, maka kas yang berkurang, kewajiban berkurang, sehingga kas yang tersisa tinggal 3 juta. Dan jumlah modal pun pada saat dijumlahkan tinggal 3 juta juga. Negatif 12 tambah 12, negatif 3 juta. Hitung aja, yang pasti itu hasilnya pasti 3 juta. Terus, kan tadi udah transaksi yang kedua tidak berhubungan dengan modal, maka transaksi yang ketiga itu kan membayar modal kepada sekutu. Kita lihat nih, ternyata sebelum kita membayar modal kepada sekutu, ada muncul defisit akun modal atas Bayu. Nah, kita harus selesaikan dulu si defisit ini dengan langkah si defisit itu harus dialokasikan kepada sekutu yang belum mengalami defisit. Siapa yang belum mengalami defisit? Ada Aldi dan Citra. Karena persentase yang belum defisit ini tinggal 2 orang, yaitu 40 dan 20, maka persentase pembaginya sebesar 60. Ketika akan dilokasikan ke si Aldi, maka yang 12 juta itu dikalikan dengan 40 atas persentase Aldi dibagi dengan 60 persentase si Aldi dan Citra, dapat 8 juta. Dan untuk mengalokasikan ke Citranya itu 20 atas persentase si Citranya dibagi dengan persentase Aldi dan Citra 60 dikalikan dengan 12 juta, dapat 4 juta. Kita hitung ke bawah, dapatlah angka Bayu Aldi 4 juta dan Citra defisit 1 juta. Nah, di sini kasnya 3 juta. Sisi kanan pun sisi pasif pun jumlahnya 3 juta. Berarti sama ya, betul perhitungannya. Karena si Citra juga mengalami defisit, maka Citra menanggung, dialokasikan si kerugian Citra ini kepada si Aldi sebesar 1 juta. Sehingga di sini jumlahnya untuk si kasnya 3 juta, si Aldi tinggal tersisa modalnya 3 juta dan Citra 0, Bayu pun 0. Pada saat membayar modal kepada sekutu, si jumlah kasnya sama dengan jumlah modal yang harus dibayar, itu 3 juta dibayarlah, sehingga pada akhirnya laporan likuidasi dan realisasi ini memiliki nilai 0. Maka di sini dikatakan bahwa perusahaan secara kondisi keuangan sudah dikatakan liquid, dikatakan bangkrut. Di kasus yang ketiga, di sini persekutuan tidak solven dan ada defisit akun. Berarti kalau yang ini
si perusahaannya si kondisi kasnya lebih kecil atau tidak cukup untuk membayar kewajiban, sehingga dikatakan bahwa kondisi persekutuan tidak solvent. Untuk contoh kasusnya sekian, demikian ya contoh kasusnya, baca aja. Lalu untuk aset non kasnya dijual sebesar 20 juta. Di tanggal 15 dan tanggal 20 ada pembayaran kepada eksternal sebesar 42. Jadi kita sama langkahnya memindahkan jumlah yang ada di neraca saldo serta nominalnya ada apa saja ke bagian ini. Lalu untuk transaksi yang pertama ada penjualan sebesar 20 juta, harga jualnya, jumlah yang dijualnya 90 juta, ada kerugian senilai ada kerugian sebesar 70 juta dan kerugian ini dialokasikan ke Aldi, Bayu, dan Citra. Lalu dijumlahkan di posisi aktifanya 30, di pasifanya pun harus 30. Ada defisit akun modal nih si Bayu. Nah, Bayu, kita lihat sebelum kita menyelesaikan proses defisit akun modal, kita lihat nih, kita harus menyelesaikan dulu pembayaran hutang kepada si pihak eksternal. Karena di sini jumlah kasnya tinggal 30 juta, sedangkan jumlah kewajiban yang harus dibayar. Yang harus dibayar itu seberapa itu? Yang harus dibayar itu 42 juta, maka di sini perusahaan dikatakan tidak solvent karena kas yang dimilikinya tidak cukup untuk membayar hutang. Maka kita harus selesaikan dulu nih si defisit akun modalnya ini atas Bayu. Karena Bayu defisitnya 18 juta, yang belum defisit itu si Aldi dan Citra, maka kita alokasikan ke Aldi dan Citra dengan perhitungan yang sama seperti yang tadi, 18 juta dikalikan 40 per 60 dapat 12 untuk Aldinya. Untuk citranya 18 juta dikalikan dengan 20 per 60%. Dapat 6 juta. Hasilnya untuk aktiva 30, pasifa pun sejumlah 30 juta. Nah, selanjutnya di sini kan si Aldi dan Citra masing-masing defisit juga nih, defisit 6 juta, Citra pun 6 juta. Ketika melihat kondisi keuangan si Aldi dan Citra, mereka masih solvent karena jumlah hutangnya lebih kecil dibandingkan jumlah asetnya. Sehingga untuk yang dua sekutu ini memungkinkan untuk menambahkan kas kepada persekutuan untuk menyelesaikan proses likuidasi persekutuan tersebut. Sedangkan untuk Bayu, pada saat muncul defisit akun modal yang pertama ini yang 18 juta, dia tidak mampu menambahkan kas sebesar 18 juta karena kondisi keuangannya juga tidak memungkinkan dikarenakan jumlah kewajiban yang lebih besar dibandingkan jumlah aset yang dia miliki. Sehingga pada saat itu ketika si Aldi dan Citra menambahkan kas, maka diperolehlah penambahan kas yang 12 juta. Untuk Aldi modalnya menjadi ditambah 6 juta dan Citra tambah 6 juta. Pada saat dijumlahkan kasnya menjadi 42 juta, kewajiban tetap negatif kewajiban tetap ada 42 juta dan Aldi pun dan Citra karena tadi ada defisit ya, lalu ditambahkan dengan sejumlah dengan aset yang diserahkan, maka di sini 0. Maka kalau di kondisi yang ini si Aldi dan Citra tidak menerima tambahan, tidak menerima pengembalian kredit modal, melainkan dia menambahkan kas kepada persekutuan karena asetnya tidak cukup untuk menyelesaikan proses terminasi tersebut. Ketika kas yang dimilikinya sudah cukup, maka perusahaan barulah membayar kepada pihak ketiga atas kewajiban, sehingga pada akhirnya si kondisi keuangannya aktiva 0, pasifa pun 0.